Ibnu Athilah. Kata Ibnu Athilah. Jadi kata Imam Ibnu Athilah, manusia akan diuji oleh 4 macam ujian di dalam hidupnya. Meskipun 4 ujian itu tidak semuanya akan menimpa kepada satu orang saja, tapi berbeda-beda ujiannya. Apa Ustaz di antara 4 ujian yang disampaikan oleh Ibnu Athilah? Bahwa Allah akan memberikan ujian kepada manusia. Yang pertama, ujian ketaatan. Jadi ketaatan itu adalah ujian. Yang kedua, Allah akan memberikan ujian kepada manusia adalah kenikmatan. Dan yang ketiga, Allah akan memberikan ujian kepada manusia itu adalah dengan musibah. Dan yang keempat, Allah akan memberikan ujian kepada manusia, khususnya orang yang beriman, yaitu kemaksiatan dan dosa. Kemaksiatan atau dosa. Ada berapa, Bu? 4. Ada berapa? 4. Yang pertama, Ketaatan. ujian ketaatan. Ibu? Yang kedua, Kenikmatan. ujian kenikmatan. Yang ketiga, ujian musibah. Yang keempat, ujian maksiat atau dosa, kesalahan. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 ujian yang disampaikan oleh Imam besar Ibnu Athilah. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 macam ujian yang akan kita terima, kita hadapi selama kita hidup di dunia ini. Yang pertama, mari kita urai bahwa Allah akan memberikan ujian kepada manusia, khususnya orang-orang yang beriman, yaitu ujian ketaatan. Ujian ketaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ibu diuji oleh Allah dengan taat, dengan ketaatan, taat dengan perintah-perintah Allah, ibu rajin sholatnya, ibu rajin puasanya, sholatnya tidak hanya sholat yang wajib, bahkan ibu mengerjakan sholat yang sunnah. Ibu mengerjakan puasa tidak hanya puasa yang wajib, ibu juga mengerjakan puasa yang sunnah. Bu, semua perintah-perintah Allah ibu jalankan karena ibu adalah hamba-hamba yang taat kepada Allah. Maka ketika orang beriman dengan diuji dengan ketaatan tersebut, rajin sholat, rajin puasa, maka cepat-cepat segera landasi ketaatan tersebut dengan apa? Dengan ikhlas dan istiqomah. Bu, jadi kalau kita diuji oleh Allah dengan ketaatan, rajin sholat, rajin puasa, rajin Senin Kemis, rajin duha, rajin tahajud, cepat-cepat landasi ketaatan kita ini dengan ikhlas dan istiqomah. Ikhlas artinya apa? Bahwa ibadah yang kita kerjakan selama ini, sholat kita, sunnah kita, puasa sunnah kita, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan istiqomah dan ketaatan itu terus dijaga oleh kita, jangan sampai putus, jangan sampai ditinggal. Sampai di situ aja Ustaz? Belum. Tuh. Jadi kalau orang ya diuji oleh Allah dengan ketaatan, kemudian cepat-cepat dilandasi dengan ikhlas dan istiqomah, belum sampai di situ. Terus, ya Bu, keikhlasan dan istiqomah itu harus benar-benar dipatri, dikunci di dalam hati kita. Agar apa Ustaz? Agar suatu saat nanti datang setan membisikkan ke dalam dada orang-orang yang lagi diuji dengan ketaatan, setan akan menghampiri tubuh orang yang taat. Orang yang taat ibadah, taat sholat, taat puasa akan dihampiri oleh setan. Kemudian setan akan membisikkan ke dalam dada orang yang taat tersebut. Dengan bisikan apa? Dengan bisikan sifat riya dan ujub. Sifat riya dan ujub. Ya.
saya mah paling hebat sholatnya, paling rajin sholatnya, sholatnya berjamaah terus, puasa Senin Kamisnya terus. Ria cerita sama teman-temannya. Itu setan membisik. Ya Bu, ujub bangga diri bahwa nggak ada yang lain dah, ya, kecuali saya yang rajin ibadah, yang rajin sholat, yang rajin puasa. Setan membisik. Maka kalau demikian, hancurlah ketaatan itu, ibadah kita selama ini hancur sia-sia, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena riya dan ujub. Ujian pertama. Jadi apa Bu? Kalau kita diuji oleh Allah dengan ujian ketaatan, kita harus apa? Harus ikhlas dan istiqomah. Agar apa? Agar setan ketika datang ke kita nggak bisa diganggu lagi, karena kita sudah ikhlas dan istiqomah. Tapi kalau terlambat kita ikhlas dan istiqomahnya, maka setan cepat masuk kepada orang yang ahli ibadah, membisikkan supaya riya dan ujub. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Bu, kita semua yang pada hadir pada ngaji pada pagi hari ini, mudah-mudahan ditetapkan oleh Allah dengan keikhlasan yang benar-benar ikhlas murni. Ibadah kita, mengaji kita adalah semata-mata karena perintah Allah, bukan ingin dipuji, bukan ingin disanjung oleh orang lain, semata-mata karena Allah. Jamaah ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang kedua yang akan menimpa manusia, khususnya orang yang beriman di dalam hidupnya, adalah ujian kenikmatan. Setelah ketaatan akan diuji dengan kenikmatan. Ya. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, ya Bu, nikmat anak-anak pada sehat, nikmat keberkahan, rizkinya banyak, tabungannya banyak, Ibu ya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya saat sekarang ini ibu lagi diuji oleh Allah dengan kenikmatan, banyak harta, banyak rezeki, maka kata Ibu Athaillah, cepat-cepatlah dilandasi, dikunci nikmat tersebut dengan bersyukur dan banyak sedekah. Bu, kalau kita diuji kenikmatan harus apa katanya? Harus banyak bersyukur dan banyak bersedekah. Mengapa Ustaz harus banyak bersyukur dan banyak sedekah? Cepat-cepat harus banyak bersyukur dan banyak sedekah. Mengapa Ustaz? Karena khawatir kalau tidak dilandasi, dikunci dengan syukur dan banyak sedekah, maka setan akan datang kepada orang yang diuji dengan kenikmatan banyak rezeki. Dengan apa? Dengan membisikkan ke dalam hatinya, yaitu kufur nikmat dan kikir. Apa Bu? Kufur nikmat dan kikir. Jadi kalau ada orang yang kaya Bu, kufur nikmat, kemudian dia juga kikir, berarti dia enggak cepat-cepat tuh waktu mendapat banyak kekayaannya, tidak cepat-cepat bersyukur kepada Allah dan banyak bersedekah. Maka setan akan datang kepada orang yang kaya, yang mempunyai nikmat yang banyak tersebut, harta banyak tersebut, membisikkan ke dalam dadanya, yaitu kufur nikmat dan kikir. Apa kata orang yang kaya yang sudah dibisikkan di dalam dadanya oleh setan? Harta banyak, emang dapat usaha saya, Ibu. Jerih payah saya, siang malam saya kerja, ngapain harus sedekah, ngapain harus infak, ngapain harus sedekah? Kikir. Karena sudah dibisikkan oleh setan dengan sifat kikir tersebut. Oleh karena itu, bahwa orang yang diberikan nikmat oleh Allah kemudian dia kikir, maka akan hancurlah nikmat tersebut, akan sia-sialah nikmat tersebut, tidak akan menolong di dalam kehidupan, apalagi kelak di akhirat nanti.
hartanya tidak akan bisa menolong. Karena apa? Karena kufur nikmat dan iman. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ujian yang ketiga yaitu ujian musibah. Semua orang yang beriman akan mengalami yang namanya ujian, yaitu musibah. Datang silih berganti. Ada yang sakit anaknya, besok-besok anaknya sembuh, ibunya sakit, besok-besok lagi ada suaminya yang sakit, ada lagi macam-macam. Ujian musibah datang silih berganti menghampiri orang-orang yang beriman. Maka apabila kita semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian musibah tersebut, maka segera cepat-cepat landasi ujian tersebut, yaitu dengan sabar dan ridho. Apa Bu? Sabar dan ridho. Kalau kita diuji oleh Allah dengan musibah, dengan bala, dengan ketidakenakan, kesusahan, penderitaan, maka cepat-cepat landasi kunci ujian tersebut dengan apa? Dengan sabar dan ridho. Mengapa Ustaz? Pertanyaannya, mengapa Ustaz harus sabar dan ridho? Karena suatu saat akan datang setan menghampiri orang yang sedang diuji dengan musibah tersebut, membisikkan ke dalam dada orang yang lagi musibah tersebut. Apa dibisikannya? Bisikannya yaitu putus asa dan marah-marah. Betul? Putus asa dan marah-marah. Maka banyak orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah, dengan sakit, dengan meninggal, dengan hartanya hilang dan lain sebagainya. Banyak yang putus asa dan marah-marah menunjukkan tidak ridho atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ngerungsing, ngegerutu, ya Allah, kenapa saya jadi begini? Ya Allah, kenapa saya jadi begini? Ya Allah, kenapa saya musibah datang silih berganti? Kenapa? Padahal sudah tahu orang yang beriman itu pasti akan diuji oleh Allah. Salah satunya yaitu dengan musibah, sesuatu yang tidak mengenakan kepada kita. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang sedang diuji musibah oleh Allah, kemudian dia dalam keadaan putus asa dan marah-marah, tidak ridho kepada Allah, maka dia tidak akan mendapatkan pahala dari ujian tersebut, dan dia tidak akan lulus dari ujian tersebut. Karena apa? Karena dia putus asa dan marah-marah, tidak ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar kan kalau diucapkan enak ya Bu ya. Sabar. Makanya ada peribahasa Bu. Sobrun ya. Jadi sabar itu pahit. Sabar itu pahit. Orang yang sabar itu pahit, sakit. Nahan sabar itu pahit, sakit. Betul Bu? Betul. Ibu diuji musibah nih. Ibu diuji musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu berusaha sabar. Tapi tetap di dalam kesabaran itu ada rasa sakit. Betul. Nahan sabar itu ada rasa sakit. Tapi kalau sudah terlatih dengan kesabarannya, maka rasa pahit, rasa sakit itu akan hilang, akan berubah menjadi manis. Karena apa? Karena kita sudah terlatih dengan kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menghadapi segala musibah. Sabar. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sabar itu ada rukunnya Bu. Ya. Kita mengucapkan sabar, tapi harus ada pembuktiannya yang namanya rukun sabar. Ya, Ustaz, saya mah sabar, tapi ada rukun sabarnya enggak? Ada enggak di antara 3 rukun sabar yang diucapkan kepada orang tersebut? Apa rukun sabar itu? Yang pertama, hati
kita tidak boleh menggerundel, ya Bu, tidak boleh ngegerundel. Ya, musibah yang Allah berikan kepada kita, hati kita nggak boleh ngegerundel. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang sabar itu lisannya tidak boleh berkata-kata kasar. Loh, katanya sabar, diuji oleh Allah dengan kematian, tapi mulutnya berkata-kata kasar. Ya Bu, kata-kata kasar, kata-kata gak menerima. Ya Allah, kenapa begini? Ya Allah, apa salah saya? Macam-macam. Bahkan nunjuk. Ini kesalahan dari dia. Ini adalah atas perbuatan dia dan lain-lain sebagainya. Itu masih belum sabar namanya. Rukun sabar yang ketiga, badan kita tidak boleh berbuat kasar. Ya Bu, apa contohnya? Contohnya kita bilang sabar, tapi badan kita, tangan kita meronta-ronta, jambak-jambak, rambut nyobek-nyobek, baju gunting-gunting, kesal, saking keselnya. Namanya bukan sabar, ya. Maka sabar itu ada rukun-rukunnya. Hati kita nggak boleh ngerundel, lisan kita nggak boleh berkata kasar, juga perbuatan kita juga tidak boleh menunjukkan kasar yang tidak ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian yang terakhir, ujian bagi orang-orang yang beriman, yaitu ujian kemaksiatan dan dosa. Bu, kita sebagai manusia, kita hidup tidak lurus terus, tidak benar terus. Betul Bu? Pasti ada masanya kita pernah berbuat salah, kita pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernah berbuat salah kepada sesama saudara-saudara kita. Maka kata Ibnu Athaillah, apabila orang yang beriman sedang diuji dengan kemaksiatan dan dosa atau kesalahan, maka segera landasi ujian tersebut dengan apa? Dengan bertaubat kepada Allah, banyak-banyak beristighfar kepada Allah atas segala kesalahan-kesalahannya. Cepat-cepat tuh. Kalau orang yang beriman berbuat salah, diuji oleh Allah dengan satu kesalahan, maka cepat-cepat bertaubat dan banyak-banyak istighfar. Mengapa harus demikian Ustaz? Banyak-banyak bertobat dan banyak-banyak beristighfar, karena takut setan akan datang menghampiri orang yang sedang diuji dengan kemaksiatan dan dosa tersebut, membisikkan ke dalam dada orang yang lagi diuji dengan maksiat dosa itu kesesatan bujuk rayu yang akan lebih menyesatkan orang beriman tersebut. Maka kata Rasulullah, huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bis syahwat. Setan akan menggoda kepada manusia, huffatil jannah bil makari. Surga itu Bu akan dihiasi dengan sesuatu yang enggak menarik, yang ngebosenin. Ngaji bosan, ketemu lagi sama ustadz itu, Bu, ngaji bosan, ke masjid bosan, baca Quran bosan, enggak menarik tuh. Padahal dia menuju ke surga. Huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bis syahwat. Kemudian setan akan menghiasi neraka tersebut dengan sesuatu yang menggoda dan menarik. Kalau kemaksiatan itu menarik tuh. Supaya apa? Supaya manusia tergoda, terperosok oleh bujuk rayu setan. Pada akhirnya dia akan menjadi temannya setan, penghuni neraka jahanam. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,